Stop activity. Attention, on your seat, ready. Sir, TRO B ready for class. Oh, thank you for ready and let's pray before start study. Yes, sir. Before study, let's pray now. Pray begin. And it is. Okay, good morning everyone. So I'm sorry, I'm kira pakai bahasa Indonesia. Hari Senin, teknologi kemarin sudah. Terus transportasi bahan berbahaya, Bu Destria sudah ya. Terus perencanaan elemen CAE udah ya. Ini software berarti. Softwarenya apa? SolidWorks, solid ya kan? Oke. Terus sistem pengkondisian udara atau AC ya. Terus sekarang masuk biaya operasional kendaraan. Terus nanti teknologi informasi jam siang ya. Oh, dimajukan jam setengah 11. Oke, ini Pak Rifki Sani, proses produksi Pak Faris, terus syarat layak teknis kendaraan angkutan barang. Nah, kenapa teman-teman perlu belajar ini? Ada yang tahu? Operasional kendaraan. Nama asal? Siap, mohon izin perkenalan diri. Taruna Madya Muhammad Irfan Hendritama, Prodi TRO kelas B, asal Kota Semarang. Oke. Kenapa kita belajar analisis biaya operasional kendaraan? Kamu kan TRO, kenapa perlu belajar? Menurut kamu? Siap, mungkin dari TRO sendiri, mungkin dari profil lulusan bisa dilihat dari profilnya teknologi rekayasa otomotif. Dari kita mungkin akan bisa mengangan-angan atau mengira-ngira budget yang kita butuhkan untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi kendaraan. Oke, cocok. Jadi tadi udah disampaikan oleh Endri, pas sekali. Teman-teman udah baca kurikulum TRO? Belum ya? Ini jadi halaman 20. Jadi ada namanya SKK Badan tentang kurikulum pendidikan program studi teknologi rekayasa otomotif. Nah, teman-teman ini sarjana terapan. Teman-teman itu nanti dicetak untuk apa sih? Halaman 20. Mantap, masuk. Halaman 20 mana tadi ya? Ini dia halaman 20. Ya, jadi teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu ya dicetaknya untuk sebagai apa, maksudnya kompetensi teman-teman atau nanti bekerjanya itu di bidang apa kalau sesuai dengan profil lulusan. Tapi biasanya ada juga yang kerja di bank, teller, ada juga saya pernah ketemu karena ganteng, karena cantik, daftar situ keterima dan dia mampu menyampaikan komunikatif. Nah, tapi secara garis besar teman-teman itu dicetak sebagai manajer teknik kendaraan bermotor. Jadi di Patra Niaga ataupun di Elnusa sebagai manajer teknik kendaraan bermotor atau senior junior ya. Pertama masuk junior. Maksudnya apa? Sarjana terapan teknologi rekayasa otomotif yang dapat berkoordinasi ya. Teman-teman kan sebagai S1 berarti mampu berkoordinasi, punya anak buah, mampu merencanakan, mengorganisasi anak buahnya teman-teman, terus actuating, melaksanakan, setelah melaksanakan terus dikontrol. Nah, sini teman-teman jadi manajer ya, ini ya tugasnya. Kalau nanti di swasta. Terus masuk lagi ke profil lulusan berikutnya. Ini pengetahuan umum ya, belum materi. Jadi kenapa hubungannya? Nah, tadi masuk ke CAE. Tadi ya di mana tadi? Jadwal. Ini saya mengulang dulu, CAE desain ya.
profil lulusan teman-teman di sini desainer kendaraan bermotor, rekayasa dan peneliti. Nah, di sini teman-teman ini memiliki cara untuk menggunakan desain. Nah, mendesain tentang produk-produk otomotif. Nah, contohnya kemarin ya, sudah belajar ya. CAE. Udah belajar apa itu? Mendesain body, Wah, cocok kan berarti mendesain mobil. Biar mobilnya jadi berjalan. jadi berjalan. Iya. Jadi berjalan. Padahal dalam ya kalau saya korek ya, teman intinya bisa jalan. Dan untuk memecahkan masalah industri cocok. Terus khususnya industri otomotif, transportasi yang menghasilkan teknologi berkeselamatan yang efektif dan unggul. Berikutnya kompetensi teman-teman. Nah, teman-teman ini nanti lulusannya jadi teknopreneur. Teknopreneur. Apa itu teknopreneur? Ini aja nih yang depan. Apa itu? Kamu kan mau jadi teknopreneur nih. Kompetensinya maksudnya apa tuh? Pegang. Oke. Apa itu teknopreneur? Tekno berarti teknologi, planner itu pengusaha teknologi. Apa? Untuk Jual beli mobil bekas. Masuk. supaya mempunyai Di bidang di bidang usaha otomotif, usaha otomotif, bengkel. Tadi jual beli mobil barangkali punya modal kan. Jual beli mobil, Jual beli motor, terus spare part. Underdeal sama spare part itu ya. Servis keliling ya. Servis keliling. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi teman-teman makanya ada materi kewirausahaan kalau nggak salah nanti tingkat akhir. Bisnis manajemen. Terus berikutnya investigator kecelakaan. Afifah, apa itu investigator kecelakaan? Siapa izin menjawab. Untuk investigator kecelakaan itu orang yang menyelidiki penyebab atau faktor dari kecelakaan itu sendiri Pak di dalam jalan. Jadi untuk menganalisis faktor-faktor apa yang terjadi dalam suatu kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ya. Iya. Oke, makasih. Luar biasa jawabannya. Terima kasih, Pak. Jadi teman-teman ini mampu menganalisis tentang kecelakaan, faktor-faktor apa saja penyebabnya. 5 pilar kalau nggak salah ya, ingat-ingat ya. 5 pilar, apa itu 5 pilar? 5 pilar. Tadi kan investigator kecelakaan adalah menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan. Terus saya tanya, kayaknya udah ada tuh pemerintah impres tentang 5 pilar. Masih ingat nggak 5 pilar? Sepatah dua patah kata untuk mantan? Enggak bercanda. Oke. Apa 5 pilar itu? Faktor penyebab kecelakaan apa saja? Kamu pernah kecelakaan nggak? Belum. Pernah ngeliat orang kecelakaan? Saya pernah. Kira-kira apa aja? Kelalaian diri sendiri. Faktor manusia, ada lagi? Cuaca. Faktor alam, ada lagi? Terus sama dari kendaraannya tersebut. Dari kendaraan, ada lagi? Sama dari manusia, alam, kendaraan. Ini sama Manusia, kendaraan, alam. Udah cukup. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Poin intinya dari tersebut. Iya, kamu udah terbaik lah. Itu udah terbaik gitu. Jadi 5 pilar, ada faktor kendaraan, faktor kendaraan, orang, regulasi, sistem berkeselamatan, dan lain-lain. Nah, ini paling nggak reviewnya sampai situ.
Terus ada lagi analisis ahli sistem manajemen keselamatan angkutan. Ini SMK, teman-teman udah dapat belum atau nanti? Belum. Nah, mungkin semester berikutnya, semester 6 teman-teman ada SMK. SMK PAU betul. Kalau di PKTJ ada diklatnya itu. Diklatnya nanti kalau teman-teman punya sertifikat SMK PAU, penilai atau penyusun, teman-teman nih Polbit atau mandiri? Teman-teman nanti bisa jadi konsultan SMK PAU sebagai penyusun SMK PAU. Kalau nggak salah 10 kategori kalau nggak salah itu di PM 17 apa ya? Lupa saya. Jadi dapat menyusun SMK PAU. Nah, salah satunya. Ini SMK PAU. Kalau yang tadi BOK masuknya biaya operasional kendaraan maksudnya ke sini sama ke sini. Sama ke sini bisa. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak kebeli atau di kuantitas atau kualitasnya diturunkan demi lebih murah, agar operasionalnya lebih murah, tapi mengesampingkan keselamatan, nah bisa diinvestigasi di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Oh ya, perkenalkan dulu. Nama saya Aji Setiawan. Saya Aji Setiawan, lahir tahun 1988, April 2000. April udah selesai ya. Tanggal 19 April 1988. Oke. Terus saya SMA-nya STM mesinnya mesin produksi, bubut las ya. Terus S1-nya D4 Transdar, STTD tahun 2012 lulusnya. S2-nya Unisula Semarang, Teknik Sipil tahun 2015. Ya, 15. 2015. Terus ambil lagi UPS Hukum tahun 2021 kemarin. S2 Hukum. Biaya sendiri apa beasiswa? Biaya sendiri kebetulan. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya nanya ke teman-teman. Oh ya, untuk penilaian, saya itu biasa ada nilai harian itu absen, hadir 100, nanti ada tugas maksimal 80. Nanti saya minta kasih tahu nama panggilannya siapa, asalnya dari mana, tanggal lahir, hobi, sudah punya pacar apa belum. Maksud tujuannya ini untuk menggali. Barangkali teman-teman ada kenapa nih nggak masuk? Kenapa di kelas lagi murung? Nah gitu. Kalau ini saya biasanya nggak mesti. Biasanya kalau 3 JP baru biasanya ngebosankan. Saya suruh teman-teman nyanyi di depan. Terus biasanya saya dikasih nilai 10% nyanyi. Terus ada nilai harian, UTS, UAS sampai total 100%. Seperti itu. Nilai lagu. Saya suruh nyanyi kayaknya waktu itu, pernah. Salawatan ada juga. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini ada yang nyanyi, saya masukin. Mana ya? Nah, ini contohnya. Ini alumni ya. Ini tingkat 1, paparan. Mana yang nyanyi ya? Lupa. Nah, ini nyanyi nih.
Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan untuk penilaian dan lain-lain? Jelas ya. Arah kita mau kemana? Kita masuk ke kurikulum dulu. RPS, kurikulum lagi. Nanti saya kasih ke Sipen Jinga ya. Saya kasih Sipen ini nanti yang ditulis di sini yang ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep, terus kemampuan tata cara konsep biaya operasional kendaraan, terus mampu menganalisa teknik dan tata cara lingkungan ekonomi secara ada sektor transportasi, terus intinya di atas lah. Ini dia filosofi biaya operasional kendaraan, terus penyusutan kendaraan, pembiayaan, kredit cash, keuntungan perusahaan, break even point, pengaruh BOK terhadap pembiayaan peraturan, terus pengaruh komponen BOK pada pembiayaan per kilometer, sampai kondisi lapangan perusahaan angkutan barang. Kondisi lapangan ini biasanya kalau disempatkan kunjungan ya teman-teman. Kunjungan ini masuknya bareng sama ini, transportasi barang berbahaya. Jika diberi kesempatan kunjungan. Jadi misalkan teman-teman ke El Nusa atau kunjungan ke mana, kalau nanti ada barang berbahaya, titipkan pesan atau tanya tentang biaya operasional kendaraan. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada, aman? Oke, saya cek ombak dulu. Oh, kenalan dulu ya. Teman-teman belum. Mulai dari atas apa bawah ya? Biasanya kan dari atas. Coba angkat tangan yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang dari bawah. 28 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Berarti dari mana? Dari atas. Oke. Afifah, Nabila, Raihan. Panggilannya siapa? Abel. Oke. Asalnya Abel di mana? Blora. Tanggal lahir 28 Juli 2005. Hobinya? Nonton film. Nonton film apa? Horor. Tolong kasihin. Suka nonton film horor. Sudah punya pacar? Siap belum, Pak? Siapa? Siap belum, Pak? Belum. Hah? Siapa namanya? Belum. Abang? Oke. Judul lagunya apa? Nanti kalau misalkan ada nyanyi. Misalkan
Rungkat. Enggak sekarang, saya nggak bawa karaoke-nya. Sheila on Seven dan Pak. On Seven dan oke. Oke, terima kasih Abel dari Belora. Berikutnya Ahmad Bambang Abimanyu. Ahmad Bambang Abimanyu. Panggilannya siapa? Siap. Abim, Pak. Abim. Siap. Asal Siap. Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Tanggal lahir 19 Juli 2003. 19 Juli 2003. Hobi? Traveling, Pak. Traveling. Kemana? Ke wisata alam. Wisata alam. Soalnya ada juga traveling ke mall. Nah, udah punya pacar? Siap, sudah, Pak. Sudah. Orang dalam apa di luar? Luar, Pak. Luar. Di luar. Suka lagu apa judul lagunya? Siap. Naf, kau Naf. masih kekasihku, Pak. Naf. Kau masih kekasihku. Oke, terima kasih Abim dari Banjarmasin. Berikutnya Ahmad Taufikur Rahman. Ahmad Taufikur Rahman. Panggilannya siapa? Taufik, Pak. Taufik. Taufik. Asal Pemalang. Pemalang. Tanggal lahir 22 Desember 2004. 22 Desember 2004. 4. Hobi? Bulu tangkis. Tangkis. Sudah punya pacar? Belum. Belum. Emang Gimana? Ada. Belum. Bener. Belum. Yaudah. OTW. Belum. Lagi OTW dia. Judul lagu apa? Kasih bayangan. Iya. Cocok. Oke, terima kasih Taufik dari Pemalang. Siap, terima kasih, Pak. Berikutnya Alfianda Nadnif Atta Ilah. Mana? Siap, saya. Oke. Cek. Panggilan? Nama panggilan Alif. Alif. Ya, siap. Asal? Asal dari kota Semarang. Kota Semarang. Tanggal lahir? 25 April 25 April 2005. Hobi? Hobinya mendengarkan musik. Ya. Sudah punya pacar? Belum punya. Belum. Nggak ada. Judul lagu? Judul lagu Yel TNI bangun pagi-pagi. Pagi. Oke, terima kasih Alif dari Kota Semarang. Siap. Naya kah? Berikutnya Attalah Nayaka Arya Putra. Panggilan? Siap, panggilan Nayaka. Asal Kota Semarang. Kota Semarang. Oh, satu ini. Satu tempat. Satu lain. Tanggal lahir 5 Februari 2004. 5 Februari 2004. Hobi main game, Pak. Main game. Game apa? Game Genshin. Genshin Impact. Siap. Impact gini ya. Impact.
YouTuber gaming bukan? Bukan. Oke, sudah punya pacar? Belum, Pak. Belum. Lagunya apa? Juicy Luisi. Tanpa Juicy tergesa. Luigi tanpa tergesa. Iya. Terima kasih Naika dari Kota Semarang. Berikutnya Bagas Arya Kusuma. Panggilannya Siap Bagas, Pak. Bagas. Siap. Magetan tadi ya. Siap Magetan, Pak. Tanggal lahir 31 Agustus 2003, Pak. 2003. Hobi Bulu tangkis. bulu tangkis. Pacar? Belum, Pak. Ini nanti masuk TikTok ya. Sudah. Apa TikTok, Pak? Namanya Ayah. Y-nya 2, Pak. Baru ngakuin. Namanya Ayah. Iya, Pak. Ayah. Tapi luar ya, bukan sini. Iya, di luar, Pak. Oke. Lagunya apa? Statue, Pak. Oke, terima kasih Bagas dari Magetan. Berikutnya Balangga Aloy. Bapak. Prasaja. Mana? Oh, paling pojok. Saya tak zoom. Paket lele maksudnya nih. Oke, panggilan Aloy, Pak. Aloy. Asal Sidoarjo. Sidoarjo. Tanggal lahir 13 April 2005. 13 April 2005. Hobi Hobi nongkrong, Pak. Nongkrong di mana? Iya, nongkrong apa nih? Saya juga suka pagi-pagi. Saya kasih penjelasan dulu. Nongkrong mana nih? Nongkrong Kafe. di kafe mungkin. Sudah punya pacar? Sudah, Pak. Sudah. Boleh spill namanya? Dia ketawa. Sasa. Oke. Orang Saruna bukan Taruna? Orang luar, Pak. Orang luar. Oke, Sasa salam nih dari pacarnya. Barangkali nanti Sasa lihat di TikTok. Oh, iya. Oke, terima kasih Aloy dari Sidoarjo. Berikutnya Danar. Oke, udah. Oh. Panggilan Danar, Pak. Danar. Asal Pemalang. Pemalang. Tanggal lahir 6 Maret 2004. 6 Maret 2004. 2004. Hobi. Bersepeda, Pak. Bersepeda. Iya. Spesifik. Sudah punya pacar? Saya belum, Pak. Belum. Iya. Ada tingkat banyak potensi ya. Judul lagu? Masing-masing, Pak. Masing-masing. Terima kasih Danar dari Pemalang.
Ini saya lanjut nanti lagi ya. Apa sekarang? Lanjut toh, Pak. Oke. Dea Damayanti mana? Oke, kasih. Dea Damayanti. Ada apa gerangan ini? Panggilannya siapa? Siapa? Dea, Pak. Dea. Asal? Tegal. Tegal. Tanggal lahir? 18 Desember 2004. 18 Desember 2004. Hobinya? Bulu tangkis, Pak. Bulu bareng ini sama Bagas, bulu tangkis. Sudah punya pacar? Iya. Apa? Oh iya. Siapa namanya itu? Siapa? Temteknya ketutupan. Panji. Panji, teman satu kelas. Teman satu kelas. Oke, terima kasih. Lagunya apa? Kukira kau rumah, Pak. Ah, aku kira kau. Ya, aku kira kau rumah. Oke, terima kasih Dea dari Tegal. Lanjut atau nanti aja? Lanjut. Dua lagi. Dimas Putra Prasetya mana? Siapa, Pak? Oke, Dimas Putra Prasetya. Oke, Cipung. Terlahir kaya. Panggilannya siapa? Nama panggilan Dimas, Pak. Dimas. Asal? Asal Demak. Demak. Tanggal lahir? 10 November 2001. 2001. Hobi? Hobi membantu orang, Pak. Oh, kelas emang. Membantu orang. Udah banyak yang dibantu. Alhamdulillah. Oke. Iya, betul. Doa juga membantu ya. Iya. Tapi membantu fisik juga ya. Enggak cuma doa ya. Ya. Oke. Sudah punya pacar? Belum, Bapak. Belum. Punya istri. Duda. Oke, lagunya apa? Untuk lagu Cinta Tak Terpisahkan, Pak. Iya. Oke, terima kasih Dimas dari Demak. Nah, ini terakhir. Genta mana Genta? Oke, Genta. Genta, panggilan? Panggilan Genta, Pak. Genta. Nah, asal dari Nganjuk, Jawa Nganjuk. Nganjuk. Tanggal lahir? 14 Juli 2003. Hobi? Hobinya IT, Pak. IT. Programmer Iya, Pak. atau editor? Lebih ke programmer, Pak. Hacker.
Sudah punya pacar? Belum Pak. Belum. Ente? Belum. Next try. Next. Nice. Niche try. Try. Coba lagi. Oke. Lagunya apa kalau nanti nyanyi? Aku yang di sana, Pak. Wih. Lagunya apa ya Pak? Rungkat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Tadi teman-teman udah menyampaikan kompetensinya apa, terus sekarang kita masuk ke poin 3, definisi. Sebenarnya BOK ini intinya ya teman-teman. Apa itu BOK? Masuk ke Afinda Hanif Atalah. Alifianda. Mana Alifianda? Kasih mic-nya. Alifianda. Apakah BOK itu menurut Alif? BOK itu biaya operasi kendaraan. Definisinya yaitu biaya-biaya ekonomis yang dikeluarkan buat ngeoperasiin sebuah kendaraan dalam kondisi normal biar mencapai tujuan yang tertentu seperti transportasi atau jasa angkutan. Itu disusun tadi kan apakah BOK itu adalah biaya operasional yang digunakan untuk kendaraan agar mampu berjalan. Kenapa BOK itu disusun? Agar kita dapat mengetahui. Asik. Apa tuh? Mengetahui apa? Biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan. Iya, betul. Agar kita dapat mengetahui biaya yang digunakan mengoperasikan. Iya, betul. Iya, oke, makasih. Benar jawabannya. Ini dibalik-balik aja terus. Bagas. Mana Bagas? Setelah tahu, ini nggak bisa ngeles lagi. Setelah tahu, kita mengetahui apa yang akan dilakukan. Setelah tahu biaya operasionalnya apa saja, apa yang akan dilakukan? Sini Pak. Betul itu tadi. Bisa membuat Bagas. rencana atau penyusunan BOK dengan budget apa dengan budget yang Kita mengetahui budget, iya, terus dengan sesuai yang biaya operasi kendaraan tersebut. Terus kalau udah tahu, kita akan tahu budgetnya berapa. Ya. Membuat apa? Kita bisa tahu untungnya berapa, tambah lagi toh. Membuat apa? Ini dari spare part atau dari spare part yang dibutuhkan ya gitu maksudnya ya. Siap. Oke, makasih Bagas. Sekarang saya ke Aloy. Yang menyusun BOK itu siapa, Loy? Siapa yang menyusun BOK? Kira-kira menurut Aloy? Sorry. Aloy, siapa yang menyusun BOK? Biasanya untuk yang menyusun BOK sendiri itu yaitu pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan atau perusahaan? Perusahaan. Oke, mantap. Udah gitu aja ya. Siapa? Kenapa pemilik perusahaan menyusun BOK? Biasanya untuk menyiapkan budget. Untuk kendaraan yang dipersiapkan seperti bahan bakar, untuk membeli bahan bakar untuk pergantian ban setiap 2 tahun, ataupun spare part dan yang lain-lainnya. Iya, siap. Makasih. Terima kasih. Aloy, abis itu Danar. Mana Danar? Danar, di BOK itu ada dua biaya, variable cost sama fixed cost, Danar. Variable cost dan fixed cost. Sebutkan 10 biaya variable cost. Untuk biaya variable cost sendiri itu yang pertama ada contoh kayak bahan baku langsung, Pak. Apa tuh bahan baku? Semisal kayak pekerja diberikan kayak gaji atau upah gitu, Pak. Oke, perharinya kalau dia jalan, dia dibayar. Oke, 1. Nomor 2.
diberikan biaya kayak biaya listrik, Pak. Biaya listrik kalau gedungnya dipakai dia bayar. Ya, yang seketika kayak ada biaya penolong atau biaya operasional sendiri, Pak. Biaya penolong. Apa yang ditolong? Yang ditolong berarti kayak apa ya? Kenek apa gimana? Ya kayak kenek, Pak. Biaya kenek. Oke, kalau biasanya kalau upah harian ya. Iya, Oke, variabel. Kalau nggak di ini habis danar nanti dia mana? Oh ya, siap-siap ya dia. Oke. Terus yang selanjutnya ada keempat. Kayak biaya variabel fixed, Pak. Ini yang variabel itu kalau kendaraan dijalankan maka biaya kan dikeluarkan. Contoh lagi, yang dipakai buat bahan bakar. Oh, kayak biaya bensin, Pak. Bensin. Biaya bensin. Biaya pergantian oli, Pak. Pergantian oli. Oke, semakin kalau pergantiannya olinya berdasarkan kilometer. Oke, terus pergantian. Kamu pas lagi jalan pernah naik motor? Atau pernah naik mobil? Perawatan kendaraan, Pak. Pergantian perawatan kendaraan. 6. Pergantian kamu bisa nyetir motor apa mobil? Siap, motor mobil bisa. Mobil. Pernah bawa mobil kemana paling jauh? Paling jauh Pekalongan, Pak. Pekalongan Tegal. Pekalongan Tegal. Apa yang kamu butuh? Biaya apa yang perlu kamu butuhkan untuk bawa mobil ke Pekalongan Tegal? Biaya buat isi bahan bakar, Pak. Bahan bakar tadi udah. Bayar tol, Pak. Itu bayar tol. Tiga lagi. Biaya parkir. Parkir, betul. Mantap. Biaya apa lagi? Biaya makan, betul. Satu lagi. Biaya rokok, Pak. Rokok. Iya. Cocok. Itu real, nyata di lapangan ya, teman-teman ya. Orang lapangan. Dia tadi variable cost, sekarang fixed cost. Fixed cost, apa itu fixed cost? Fixed cost itu adalah biaya yang jalan nggak jalan si danar itu biaya dia tetap keluar. 5 aja deh. Coba izin Pak, untuk biaya fixed cost yaitu biaya yang tidak tergantung langsung pada jarak tempuh. Contohnya itu seperti penyusutan kendaraan. Iya, penyusutan kendaraan. Kemudian bunga modal investasi. Itu jika pembelian kendaraan menggunakan pinjaman. Kredit ya. Oke. Kemudian pajak kendaraan bermotor dan asuransi. Pajak kendaraan ini udah clear. Oke. 2 lagi. Kemudian garasi atau parkir tetap. Biaya parkir kalau nggak punya tanah ya. Terus. Yang terakhir, gaji pengemudi itu bisa dianggap tetap per bulan jika tidak dihitung per hari, Pak. Oke. Ya, jadi gajinya bulanan ini kalau supirnya atau harian berarti itu tiap bulan dikeluarkan, baik ada kendaraan jalan atau enggak. Yang pertama apa tadi? Penyusutan kendaraan. Yang kedua? Bunga modal investasi. Oke, cukup. Berikutnya Dimas Prasetya mana? Tadi biaya pertama tadi biaya penyusutan kendaraan. Apa itu penyusutan kendaraan? Apakah yang dimaksud biaya penyusutan kendaraan? Tadi namanya Dimas. Ya, Dimas. Apa itu biaya penyusutan kendaraan? Biaya penyusutan itu adalah biaya yang timbul dari penurunan nilai kendaraan. Seiring waktu dan pemakaian kendaraan itu sendiri. Oke. Kamu pernah beli kendaraan? Orang tuamu lah? Sudah. Pernah. Sudah. Oh, jual beli. Kamu jual beli? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kakak. Kakak yang jual beli.
pernah beli kendaraan baru? Saya pernah. Nah, apa yang dimaksud penyusutan? Kalau kamu udah beli kendaraan baru, misal apa belinya dulu? Kendaraannya? PCX aja lah, Pak. PCX. Berapa harga belinya? Itu mungkinan 30 juta. 30 juta. Kalau pas dijual apakah akan 30 juta? Tidak. Mungkin ada penyusutan. Penyusutan. Nah, itu yang disebut penyusutan. Mungkin penyusutan itu bisa jadi karena kita telah memakai barang itu. Dan juga dari tahunnya kalau lebih contoh kayak gimana ya? Iya, contoh. Jika kita telah menggunakan barang itu telah berapa waktu atau tahun atau hari itu pasti ada penurunan nilainya. Oke, PCX mau dijual nggak kira-kira? Untuk PCX kalau mungkin ada yang cocok harganya bisa dilepas Pak. Kira-kira dijual berapa? Untuk itu tergantung dari tahunnya Pak. Kalau kamu PCX-mu untuk tahun 2025 itu mungkin masih ke 27, 28 Oke. gitu. Kamu belinya tahun? Ini kan 2024. 23. Kalau mungkin yang bisa jualnya 2025. Mungkin ada mau beli apa? Belinya tahun 2024. Ya. Rencana dijual 2000 berapa kira-kira nih kira-kira? Mungkin kalau sudah lama pemakaian mungkin 5 tahun baru bisa 5 ganti. tahun. Setelah 5 tahun kamu jual berapa? Kira-kira? Kira-kira 20 juta bisa. 20 juta. Oke, tulis di depan. Maju. Kita masuk aja langsung. Mari kita hitung. Mari kita hitung. Saya punya motor. Sini saya ada sebuah motor. Motornya itu motor PCX. Oke. Dimana saya membeli itu kira-kira 2020 lah. 2020 beli baru. Harganya kemungkinan 28. Barunya 28 PCX. 28 juta. Oke. Tahun 2005 ini kamu akhirnya butuh duit nih ceritanya. Siap. Kamu jual berapa? Kemarin misalnya. Jadi pada 2020 saya beli baru. Di tahun 2025 saya jual. Yaitu di angka 20 lah. 20 juta. 20 juta. Karena ingin buat rumah. Tipe rumah. Rumah tangga. Ya. Oke, berarti berapa ruginya? Jadi rugi yang penyusutannya. Untuk penyusutan harga PCX baru dan setelah saya jual itu dari 28 juta. Kita kurangi cocok. Harga jualnya 20 juta. Oke. Jadi 28 juta dikurangi 20 juta yaitu 8 juta. Oke. Ini di 2025. Penyusutan selama 5 tahun. Kalau penyusutan per tahunnya? Jadi untuk per tahunnya kita 8 juta dibagi 12 bulan. Bagi 5 tahun. Jadi bisa kita dapat berapa ya? 8 bagi bener 5 0 50 apa 6 486 1,6 berarti 0,6 berarti itu ya 1,6 ya? Bawahnya aja nggak apa-apa. 1,6 juta per tahun. Tadi salah masukin ini harusnya yang 8-nya di dalam. Oh ya Pak. Nggak apa-apa. Oke, tutup sekian. Cukup sekian dari metode penyusutan motor PCX baru dan setelah saya jual untuk DP rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa itu biaya modal investasi kalau kita biaya bunga investasi kalau kita kredit? Kamu pernah kredit kendaraan? Nggak pernah. Aduh, nggak pas ini, Mas. Di sini siapa yang pernah beli barang kredit? Danar. Belum danar lagi. Saya belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Nggak ada yang mau ngaku ini. Yaudah, anggap aja kamu kredit. Oke. Apa yang maksud bunga kredit?
Bunga kredit itu mungkin pada saat kita mengkredit itu ada kayak apa? Biaya yang perlu dibayar kita lagi gitu. Ada biaya tambahan yang perlu kita. Kenapa dia masuk ke dalam fixed cost? Mungkin karena kita pada saat kredit itu kan kita membayarnya setiap bulan atau setiap gitu. Jadi itu termasuk dalam fixed cost karena kita dalam setiap bulan harus membayarnya. Oke. Terima kasih. Jadi kenapa itu masuk ke fixed cost? Karena setiap bulan membayarnya. Mau nggak mau harus bayar. Kalau nggak dibayar? Kalau nggak dibayar mungkin nanti ya akan menjadi tagihan atau tanggungan lagi. Setelah 3 bulan nggak bayar, mungkin bisa ditarik sama leasing. Oh ya, ditarik oleh leasing. Oke, clear. Ini pernah pernah kirim paket? Saya pernah, Pak. Ini. Pernah, Pak. Oke, pernah. Dari mana ke mana? Cirebon ke Jogja. Cirebon. Oh, aslinya Cirebon. Siap. Oke, kirim paket ke Jogja. Nah, buat saudara ya. Siap. Berapa kilo? Mungkin sekira sekilo kayaknya, Pak. Sekilo berapa? Waktu itu 12.000. 12.000. Soalnya ngirim makanan. 12.000 dari Cirebon ke Jogja. 12.000 dari. Tahu nggak itu yang ngangkut mobilnya apa? Apa ya? Mobil yang ini paketnya, Pak. Jenis mobilnya apa? Kamu nungguin nggak? Barang saya udah diangkut belum nih? Oh, waktu itu kebetulan pas langsung dimasukin. Oh, langsung jadi dimasukin ke mobil? Iya. Mobilnya apa? Apa ya? Grand Max. Grand Max? Bener? Iya, ini kamu yang lihat. Emang barang kirim paketnya sama kamu ya? Enggak. Grand Max atau Canter? Enggak, Pak. Canter, Grand Max. Oke, boleh maju. Cirebon menuju Jogja. Cirebon ke Jogja. Setelah Hazni ini ada Jingga Sipen. Minjem mic-nya dulu. Ini benar ya Sipen ya? Takutnya salah saya. Jingga. Cek, ada internet ya. Cek dari Cirebon ke Jogja berapa lama? Kalau kilometer belum. Berapa lama? Iya, pakai ini aja Google Maps. 4 jam 52 menit. Tulis perjalanan 4 jam. (52 menit). 52 menit. 5 jam wis. Ya, 5 jam. 5 jam. Berikutnya tadi Grand Max. Cari Jingga harga Grand Max. Harga Grand Max. Ada variannya. Sini aja. MB. Jadi MB apa? 216 juta. Nah, kita mencoba menghitung break even point. Oke. Perjalanan 5 jam, berarti kalau bisa PP nggak kira-kira? Nah, PP kalau sehari berapa jam? 24 jam. 24. Sehari 20. Sekali angkut kan 12 sekilonya 12.000. Nah, berarti kalau full, berarti dia ngangkut berapa ribu rupiah? Berapa? 15 kali Jingga Kansa Rifat. Silakan Rifat. Kalau 12.000 kali 720. Kalkulator. 8.640, Pak. 8.640. 8.000 12.000 kan. Wih. 8 juta. Iya. Kurang nol ya, Pak. 8 juta. 12.000 kali 720 sama dengan 8.640.000. 40.000. Oke, 8.640.000. Oke, ini 1 hari.
kali sebulan. Sebulan berapa hari? 30 hari, Pak. Berarti 8.640 kali 30. $259 juta, Pak. 259 juta. Ya. Berarti sebulan dia dapat order 259. Break even point tahu artinya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Atau nilai impas. Berarti orang mana asalnya? Saya asal Jakarta, Pak. Jakarta. Ibaratnya impasnya kapan? Modalnya balik. Dia beli Grand Max 216 juta. Sebulan udah dapat 258 juta. Ada sebulan nggak? Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe ya. Berarti sebelum sebulan udah bisa balik modal. Nah, impas itu artinya break even point. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tulis BEP-nya, break even point-nya. Sebelum nggak sampai sebulan. Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Sebenarnya bisa dihitung hari keberapa BEP. Cuman kita masuknya aja biar gampang aja karena waktunya udah mau habis. Kurang dari. Nah, kurang dari 1 bulan. Kecil banget. Dihapus aja dulu, bikin ulang. Iya. Iya, oke. Tadi terima kasih Dea ya. Hazni. Terima kasih Hazni. Terima kasih Kansa. Terima kasih Kansa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Jadi sebenarnya ini ada juga yang nggak jelas teman-teman. Ini ada nanti dimasukkan biaya. Kemarin tadi disampaikan pada teman-teman ada biaya supir, ada biaya apa lagi. Tapi kalau dilihat besar ya. Nah, kenapa JNT bisa nyewa Deddy Kobuser jadi apa namanya? Model. Nah, karena besar teman-teman ternyata. Ada jet pribadinya, iya cuman punya satu apa tadi yang dihitung? 1 Grand Max loh teman-teman, bisa segini. Kalau 2 Grand Max, kalau Canter. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau Fuso, wah beda lagi. Kalau barang berbahaya lebih lagi. Lebih mahal. Belum dihitung pajak. Belum sewa tempat. Makanya kalau ada lagi gudang garam itu bisa nyewa Kopassus. Biasa karena besar ini teman-teman, besar ini nilainya bisnis ini. Saya mengajak teman-teman untuk brainstorming ibaratnya hari ini. Ini kita baru ketemu di angkutan barang, besok angkutan penumpang barangkali kita ketemu lagi. Nanti tugasnya ngumpulin jurnal. Nanti saya kasih link lewat Jingga, oke? Bahasa Inggris ini. Stop activity. Attention. And your seat ready. Sir, TROB class has been done. Report over. Thank you for your attention. It's very grateful. And then after this, we pray for stop the listen. Thank you. Yes, sir. After study, class pray now. Pray begin. Amin. At ease. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Endri. Iya.
Iya, sama-sama, makasih.